lapar sudah kita jelaskan bulan lalu tentang faedahnya, ya. Dan juga segala kaitan kepada hubungan dengan kebersihan nafsu, ya. Seolah-olah dalam melawan hawa nafsu itu, lapar itu rukun utamanya, ya, rukun utamanya. Artinya kalau yang lain tidak maksimal, tapi urusan lapar itu mesti maksimal. Kan ada 4 tip untuk menundukkan hawa nafsu. Ini adalah cara-cara yang dasar, gitu. Cara-cara yang dasar yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kemarin kita cerita bahwa ada melawan hawa nafsu yang tinggi, gitu. Ya, kita udah jelaskan kemarin. Ya, melawan hawa nafsu itu dengan riyadhah, dengan mujahadah, mukhalafah, dengan muhasabah, dan dengan qat'u al-ma'lufati an-nubsaniyah. Ya, ini diulang lagi supaya ingat. Ya. Kan ngajinya habis pulang ke rumah kan nggak dipegang lagi kitabnya. Lah yang kagak megang kitab bagaimana coba? Yang megang kitab pulang-pulang ditaruh udah kagak dilihat lagi. Makanya perasaan saya ini kalau mulai ngaji kudu diulang lagi yang kemarin supaya nyambung. Nah kalau nggak diulang jadi ngaji tapi jaka sembuh. Iya kalau bawa golok, kalau bawa botol sama juga. Ya saya ulang lagi. Ya kena ilmu itu kan untuk kita amalin. Jadi kita kudu paham betul. Kalau nggak paham susah. Ulama mengatakan al-ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Seperti apa ya? Menjangan gitu, kelinci, apa yang larinya kencang-kencang. Al-ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabu qayyidun. Bukunya, kitabnya ini alat penangkapnya. Nah kalau nggak ada alatnya, kencang banget itu ilmu lewat. Lah orang nangkep pisan. Maka kudu megang kitab. Ah saya mau udah tua, emang tuaan mana sama ilmu? Ilmu pakai dikalahin tua. Kan kata Nabi utlubil ilma minal mahdi ilal, masih hidup udah romannya tua. Belum udah tua kayaknya orang perlu ngaji. Boy loh. Sombong. Orang dengan ilmu itu mesti tawadu. Karena kalau tidak tawadu kagak bakal paham. Biar tua tawadunya sama ilmu. Nih, saya kalau ngaji suruh diem, itu bukan untuk saya, untuk ilmu. Ini mah sama saya doang diem, sama yang lain lah kagak diem kayaknya. Ya Ajirohim mah marah-marah mulu ngajinya. Udah gua diem dah. Lah jadi diem kena Ajirohim. Bahaya. Untuk ilmu nih kalau kita nggak tawadu nih nggak dapat, karena yang ngasih Allah. Nggak dapat. Ya. Nah maka udah megang kitab bu, udah dibilangin megang kitab, nggak megang kitab. Bapak-bapaknya juga nggak ada megang kitab tuh, lepas tangan aja udah kayak lihai aja. Iya lepas tangan rohnya. Orang dulu nggak megang kitab itu udah hafal. Iya udah hafal udah
Ya, udah kebut ya udah nggak bakal keder. Ya. Jadi melawan hawa nafsu itu ada 4 caranya. Yang pertama, riyadhatun nafsi. Riyadhah, kita sering dengar kata riyadhah itu. Nah, riyadhah inilah merupakan cara yang sangat dasar. Artinya semua orang bisa melakukannya. Dan memang dari situ mulainya siapa juga. Mau para nabi, mau para aulia, awalnya adalah dia mulai dari tempat yang sama. Makanya para wali itu selalu ngomong begini, kamu ngaji banyak juga nggak bakal mencapai derajatku kecuali engkau menempuh seperti yang aku tempuh jalannya. Yaitu mulai dari melawan hawa nafsu. Karena ilmu dibukakan oleh Allah di atas hati yang bersih. Jika kotor nggak bisa. Ilmu makin suci, makin mulia, makin perlu tempat yang bersih. Coba kita kalau lagi kotor, baju ini lagi kotor, berani masuk ke kamar kita yang udah bersih, berani? Lah ora. Ya secara akal kalau kita kotor nih nggak mau masuk ke tempat bersih. Enggak. Yang masuk ke tempat bersih yang bersih. Ilmu itu suci, ilmu itu mulia, nggak bakal masuk ke hati yang kotor, sombong, ya, merasa pinter, nggak bakal itu masuk. Ya. Nah maka ilmu mengenal Allah, ilmu makrifat, ilmu kesadaran diri, sadar kalau diri itu jauh dari Allah, sadar kalau diri itu masih kotor, kan nggak ngerasa orang salah, orang maunya bener aja. Kapan kita punya ilmu untuk bisa ngelihat bahwa kita ini masih banyak salah? Itu ada ilmunya, ilmu makrifat, ilmu syuhud. Ilmu ini nggak diberikan oleh Allah kalau hatinya tidak bersih. Bahkan jika hati tidak bersih, makin masuk ilmu, makin sombong, makin kotor. Nah maka melawan hawa nafsu yang pertama adalah ar-riyadhah atau disebutnya riyadhatun nafsi. Apa riyadhatun nafsi itu? Memecahkan kekuatan nafsu. Riyadhah itu raud, maknanya memecahkan, membuyarkan. Pecahkan buyar. Karena nafsu itu adalah sebuah kekuatan buruk yang Allah simpan di dalam diri kita, maka perlu kekuatannya itu dibuyarkan. Maka dengan riyadhah yang pertama adalah jangan makan terlalu banyak. Itu yang pertama. Ini mau ngaji ini, sarapannya dikit aja, nanti ngantuk. Apalagi kebanyakan nasi mulu mah makannya. Nasi uduk sementung, launya mah kagak ada. Nah itu sampai sini tuh udah bikin ngantuk aja. Orangnya males, matanya ngantuk sebab makanan lah lengkap. Ngaji di sini ngedangos, pulang nggak dapat apa-apa. Udah begitu yang ketiga nggak merasa rugi, enggak. Lah ini orang apa orang ya? Kayak kedebong kanyut. Ya. Makanya orang yang tinggi makrifatnya terbaca gerakan nafsu meskipun halus. Yang kita ceritakan kemarin. Wali itu nggak mau melakukan sesuatu berdasarkan adat, udah biasa. Kayak kita ini sholat dari kecil udah biasa buat udah namanya jekrem apa jerkem ya, udah lihai bener sholat. Allahu Akbar cak cek cok assalamualaikum dari kecil gua ya. Dia nggak merasa ada nafsu di situ yang menguasai dia, nggak kebaca, nggak kedetek. Karena kotor jiwanya itu, nggak kedetek.
Kalau yang bersih kedetek. Coba rumah bersih banget, ada latu rokok dikit gak? Wah, kotor banget itu. Coba yang rumah emang kotor, jorok modal, apalagi ada bangkai gitu itu, cuek aja, nggak kerasa. Udah tebal dengan hijab yang kotor dan bau, jadi nggak kerasa kalau dia melakukan kesalahan kepada Allah. Ya. Orang jika merasa ada kesalahan kepada Allah, apa buktinya? Dia kerasa kalau dia salah sama orang. Nah itu. Nah maka nafsu, semuanya nafsu. Yang pertama, Bu, makan. Udah kita bahas kemarin tuh. Makan jangan banyak-banyak. Ya. Coba dah tanya dokter, ya dokter lah. Tanya, dok, makan sehat itu bagaimana? Coba dah. Enggak ada. Sok piring mentung, Bu, makannya enggak ada, Bu. Ya. Makan itu yang bikin ngantuk. Coba merujuklah ke dokter bagaimana cara makan supaya jangan nimbul ngantuk, bahkan nimbul semangat. Bu, udah pada sarapan, Bu? Belum, mana lemes bae ya. Sarapan, Bu, dikit. Ya. Itu lapar. Itu masih paket pertama itu 4. Nahan makan. Yang kedua ini nanti nahan ngomong tuh. Kalau ngaji ngobrol baik itu tuh ditahan tuh. Ya, terus nahan tidur. Itu nafsu semua. Ya. Nah, sekarang kita terusin. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi zahiran wa batinan qalban wa ruhan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wajahid nafsaka bil ju'i was sahar, katanya. Imam As-Sa'rani mengatakan, melawanlah kepada nafsu. Dengan apa melawannya? Nafsu sifat abstrak, nggak kelihatan, nggak ada ciri fisiknya. Namun pengaruhnya besar. Nah maka melawannya katanya bil ju'i, dengan lapar. Ya. Makan itu minimal, Bu. Ya, makan itu minimal 2 kali. Minimal. Maksimal. Makan berat. Kalau pagi mah jangan makan berat. Makan ringan. Ini mau pagi ayam sama nasi, sama telur, sama tahu, sama jengkol, sama lagi, Bu. Kalau muda mah boleh, kan udah umur mah. Jangan lari ke agama, ke tasawuf, lari ke dokter ke kesehatan, tanya tuh. Kalau diajarin agama susah amat, tanya ke dokteran dah. Ya. Makan beratnya siang sama makan malam. Malamnya jangan malam-malam gitu. Saya perhatiin orang-orang soleh itu makannya pagi itu ya dikit aja, asal masuk ke perut. Ntar jam 11 itu baru makan siang, baru makan berat. Ntar makan berat lagi jam 5 malam udah nggak makan. Ada kalau di Arab sarapannya jam 10. Ya, ntar makan siangnya jam 5, udah nggak ada makan malam, makannya cuma sekali. Baca di kitab Ihya Ulumuddin, bukan tinjauan sekedar tinjauan spiritual, tetapi juga tinjauan kesehatan tubuh. Nah, makan ini untuk kita makan, Bu, untuk hidup apa hidup untuk makan, Bu? Udah ditanya itu pada mula-mula pengajian dulu ya. Kita makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Tuh, makan untuk hidup aja binatang itu. Apalagi hidup untuk makan mah. Kebo pisat ya. Ya. Makan untuk sehat akal, sehat jasmani. Ya, karena
Al-aqlu salim fil jismi salim. Sebetulnya perkataan al-aqlu salim fi jismi salim itu makna yang sebenarnya hati yang bersih membuat tubuh sehat. Sebetulnya begitu. Ya. Cuman dilihat dari fisiknya, dari depannya, dari yang diingininya dulu. Ya. Al-aqlu salim fil jismi salim katanya. Akal yang sehat berada dalam tubuh yang sehat. Gitu. Ya berarti akal dulu sehatin, baru tubuhnya sehat. Kalau tubuhnya nggak sehat, itu berarti akalnya nggak sehat, kan gitu. Di sini akal budi, akal jiwa, bukan akal pikiran. Taib. Yang kedua was-sahar, yaitu sahar ini simbol saja sebetulnya. Kalau arti bahasanya begadang, tidak tidur malam. Sebetulnya sahar ini simbol agar di waktu malam itu bangun untuk melakukan ibadah. Karena waktu malam itu adalah waktu orang tidur. Kapan orang maksiat itu tidur, Bu? Pak, jam 2 tuh udah mulai berhenti tuh maksiat tuh. Jam 3 udah tidur dah. Karena itu waktu khusus untuk para aulia Allah. Nah, bangun di sini, inilah simbolnya disebut as-sahar. Bukan begadang. Ini mah santri begadang, katanya sahar itu. Bukan. Ngerokok sambil makan nasi uduk. Ya. Bukan. Ihya'ul lail. Ihya'ul lail itu ngidupin malam. Bukan malamnya yang dihidupin, orang yang bangun lah. Emang malam bisa dihidupin? Apa yang dihidupin? Hatinya itu majaz. Seperti soma nahar, siang puasa lah. Emang siang yang puasa? Qiyamul lail sama. Ini mah orangnya tidur, bapak-bapak. Ada yang qiyam malam-malam, ada yang bangun. Ya, orangnya mah tidur. Nah, makanya ihya'ul lail itu ngidupin hati malam, jangan tidur bontok. Tahu tidur bontok? Ya. Bangun malam, paling enggak sebulan sekali ada sholat malam, kalau enggak seminggu sekali, kalau enggak dapat pisan itu untuk melawan hawa nafsu, menciptakan hati yang lembut, hati yang mulia. Ya. Itu di malam. Kisah para aulia dulu, kenapa dia berani menghadapi tantangan, tidak takut, tidak sedih, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih, padahal ancamannya adalah kematian. Dakwah itu. Ya. Kenapa? Karena bangun malam itu. Bangun malam itulah yang membuat mereka kuat. Sayyidina Umar pernah mengatakan, kata beliau begini, andaikan di dunia ini tidak ada malam, malam itu maksudnya tidak ada sahrul lail itu tadi, ya, saya tidak betah. Artinya bahwa dia menghadapi kehidupan ini mendapat kekuatan dari ihya'ul lail, itu maksudnya. Kalau nggak ada ini, saya nggak bisa ngadepin hidup. Nah, maka orang, semua para aulia, disitulah motor kekuatan jiwanya. Maka disuruh untuk as-sahr, sahrul layali, melek malam. Ya, ini mah disuruh melek malam itu mulai jam 3, ini mah enggak. Mulai sore melek, pas jam 3 malah merem. Lah kan terbalik. Ibu tuh, ada ibu. Ibu tua, ya udah.
Wa it'abiha fil a'mali syaqah. Nah, ini lanjutannya, dan meletihkan nafsu ya untuk melakukan perbuatan yang meletihkan. Ini adalah mukhalafah sebetulnya. Kan kalau riyadhah itu untuk meletihkan nafsu ini makan, kurangi tidur, kurangi makan, kurangi bicara. Ya. Nah, yang kedua ini mukhalafatun nafs, menyalahi. Menyalahi ini adalah untuk meletihkan nafsu. Ini kan kita diempanin mulu, Bu. Nafsu diempanin makan, nafsu diempanin tidur, nafsu diempanin ngomong. Ya. Tapi nafsu tidak pernah diletihin. Nah, diletihinnya dengan lapar, dengan bangun malam, dan melakukan ibadah. Itu kalau habis sembahyang 5 waktu tuh, Bu, kan ada rawatibnya, ada qobliyah dan ba'diyah. Itu tuh berat itu nafsu. Nah, itu kudu dicapein nafsu, dipaksa. Termasuk duha nih, sholat. Itu termasuk meletihkan nafsu dengan amalan-amalan yang meletihkan. Ya. Ihyaul Lail ini nggak hanya sholat, bisa baca kitab, baca Quran, zikir, atau mikir, tapi mikir-mikir yang positif. Ya. Ini kata dia mah mikir, isinya ngelamun. Beda mikir sama ngelamun, Pak. Kalau melamun, menghayal, itu memikirkan sesuatu yang tidak ada realitasnya. Kalau memikirkan yang ada realitasnya, itu berpikir namanya. Seorang santri mikirin ilmu, itu mikir. Kalau orang santri lagi belajar mikirin kawin, nah itu menghayal. Karena bukan pekerjaan dia di situ, bukan. Mikirin bagaimana saya kalau udah tua ya, kalau usaha saya lah. Kan dia waktunya belajar. Ya, mikirin di situ. Itu namanya mikir. Yang ada faktanya, yang ada hakikatnya. Sebetulnya yang hanya ada hakikat, yang hanya ada fakta itu hanya Allah. Yang lain itu tidak ada. Semua itu asalnya dari Allah. Jadi mestinya orang itu mikirnya mikir Allah aja. Maksud orang sufi bahwa fikir lebih tinggi daripada zikir, mikir Allah. Ini mah mikir apa baik. Ya. Nah, ini perlu dipahami bahwa pertama zikir yang paling tinggi itu ahli fikir. Bukan ahli filsafat, bukan. Karena fikir yang dimaksud oleh orang sufi as-sairul qalbi ilallah. Ya. Apa? Pendekatan hati kepada Allah. Selalu ingat, itu mikir. Melihat apa yang terjadi, dia berpikirnya bahwa ini takdir Allah, ini kehendak Allah, dan ini yang terbaik. Itu namanya mikir. Karena itu yang paling hakikat, yang lain tidak ada hakikatnya. Apa saja yang terjadi, dia berpikirnya kembali ke Allah, bukan kembali ke orang. Kalau kembali ke orang, bermusuhan. Nah, ini namanya fikir. Takziban laha. Takziban ini bukan penyiksaan seperti yang dilakukan oleh orang buza, ya, tapi lebih kepada hukuman, menghukum nafsu. Litun qada laka, ya. Litang qada laka, agar nafsu tunduk kepada
kamu, ya. Iza da'autaha limaradatillahi ta'ala, jika engkau ajak dia kepada yang diridhoi Allah. Maka saya membaca pesan seorang kutub kepada muridnya, yaitu Sidi Abdussalam Ibn Mashis, kepada Sidna Abul Hasan Syazili. Beliau mengatakan, wahai anakku, janganlah Allah kehilanganmu di tempat yang dia ridhoi, dan janganlah dia mendapatkanmu di tempat yang Allah murka. Begitu di tempat yang diridhoi kita tidak ada, di tempat yang dimurka kita ada di situ. Nah, bagaimana mengubah itu adalah nafsu. Susah kita menundukkannya nafsu itu. Maka kita menundukkannya dengan melakukan amal-amal yang meletihkan dia, termasuk kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara, dan banyak melakukan amal tujuannya untuk melemahkan nafsu. Karena kesalahannya orang berilmu itu ketika punya ilmu terus beramal rasanya dia pisan, padahal ada belum mulain dia amal, dia baru karena ilmu belum direalisasikan secara hakiki, ya, menjadi pekerjaan yang hakikatnya ada di dalam dirinya. Maka amal ini masih untuk meletihkan nafsu ketika orang baru punya ilmu. Orang punya harta, Pak, bawaannya sombong. Ya, memang itu udah tabiat. Bukan salah, memang Allah meletakkan itu. Karena itu anugerah besar. Orang punya ilmu juga pembawaannya sombong. Dan orang punya keturunan itu bawaannya sombong. Coba kalau dia punya harta, punya ilmu, punya keturunan, jadi Fir'aun itu, Pak. Kalau hatinya tidak bersih. Iya. Dia pisan udah. Nah, maka ketika orang punya ilmu disuruh beramal, amalnya ini li ajli tazkiyatin nafs, untuk membersihkan nafsu. Kalau hati sudah bersih, Allah turunkan ilmu makrifat. Kalau nggak bersih, nggak masuk ilmu makrifat yang tadi mula-mula kita bicara, nggak masuk. Apabila sudah ada makrifat, ini ilmu, baru ilmu ini yang akan mengajak amal. Nah, inilah amal yang hakiki. Inilah amal yang benar, amal yang baik. Kalau tidak, ini amal yang penuh sombong, amal yang penuh. Nah, maka nafsu itu kuncinya untuk dilawan, agar dia ditundukkan dan bisa diajak kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li annaha qabla riyadhah tusbihu dabatal harun. Kenapa? Karena nafsu itu sebelum diriyadhah itu sama seperti binatang yang harun itu? Binal. Ya, apa terjemahannya itu? Binatang yang buas, binal, yang tidak bisa dikendalikan. Apa tulisan terjemahan di situ? Bengal. Bengal. Ya, binal. Apa bahasa binatang itu? Liar. Ya. Nafsu itu seperti itu sebelum diriyadhah. Wa kal ijlil ladzi yu'allimunahu tahina fit tahun. Atau seperti lembu, ya, yang orang mengajarkan lembu
untuk menghaluskan gandum. Fatarahum yujawwi'unahu wa yaghumuna 'ainaihi wa yadurrunahu bid-darb bit-tahun aw ghairaha 'ala al-farigh. Fala yazalu kadzalika hatta yazhar lahum minhu kamalul inqiyad. Ada perumpamaan melemahkan, meletihkan, menundukkan binatang seperti kerbau ini, lembu. Orang Arab itu melatih agar lembu ini tunduk, maka disuruh untuk bekerja menghaluskan gandum. Jadi ada batu besar gitu, gandum ditaruh di atas itu, lalu di atas gandum itu pun ada batu yang besar, tebal. Kalau diputar begitu, dia akan melindas gandum itu, dan kalau terus diputar itu akan halus. Nah, nanti batu ini bolong, dikasih kayu, ditaruh di pundak kerbau dan sapi, dan nanti dia muter gitu. Ini susah. Caranya apa? Dilaparin. Itu nafsu, dilaparin tunduk. Dan sambil digebuk. Sehingga dia telah menjadi lembu yang penurut, baru itu menjadi binatang ad-dabatul mudallalah. Ya. Istilahnya kerbau atau lembu yang terlatih. Kuda juga demikian. Kuda itu kalau balap lari nggak dikenyangin, dilaparin. Dikasih kayu ke depan, dikasih makanannya. Ketika ngeliat makanan dia berlari. Tapi kalau dia kenyang, larinya pelan. Ya, kita mau ngapain aja kenyang dulu, pelan udah. Kan kita binatang sama, emang kita apa? Kita kan binatang yang sempurna. Binatang yang lain tidak sempurna. Binatang yang sempurna itu kita. Karena bahan ciptaan kita ini, semua isi alam semesta ini, termasuk semua binatang, itu bahan ciptaan kita. Makanya saya sering bilang, kalau anjing nggak bisa sifatnya kayak kebo, kebo juga nggak bisa sifatnya kayak anjing. Kalau kita, alhamdulillah, jadi anjing bisa, jadi kebo bisa, jadi monyet bisa kita mah. Bahkan lebih dari itu, Al-Quran yang mengatakan, bal adol, huwa kal an'am bal adol. Manusia itu seperti binatang, bahkan lebih hebat. Alhamdulillah. Bagaimana menaklukinnya? Nah, itulah para aulia ya, punya seabrak pengalaman yang diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka mereka melakukannya seperti lembu yang diajarkan oleh mereka untuk menghaluskan gandum. Maka Anda melihat mereka, apa yang dilakukannya? Melaparkan apa itu? Lembu itu, dan membuat matanya tertutup, lalu diputer untuk menggilas gandum itu agar tunduk. Matanya ditutup, dilaparin, digebuk. Ya. Pahunak mana? Wayaduruna bid-darab, dan diputarkan dengan dipukul, bitahun, di tempat penggiling gandum itu, ya, atau lainnya, secara total. Maka terus seperti itu, sehingga kelihatan ya kepada mereka kesempurnaan ketundukan kerbau itu. Kalau kelihatannya udah biasa tunduk, baru pahuna kayut'imunahu, baru dikasih makan. Wa yafukunal ghama an ainihi, dibuka tutup matanya. Gitu. Nah, maka dalam tasawuf orang belajar itu disuruh kurangi makanannya dan disuruh jangan bergaul dengan banyak orang. Karena bergaul dengan banyak orang, banyak melihat apa baik.
matanya ditutup, diuzlahkan namanya. Nah itu melawan, membuyarkan kekuatan nafsu, melemahkan nafsu. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong, dan sedikit bergaul kepada orang, yaitu diuzlahkan. Seperti kerbau ditutup matanya. Kemudian waqallilin nauma ma'amkanak, sedikitkan tidur semampu mungkin. Tidur sehat itu 8 jam. Itu juga hanya, katakanlah sampai umur 40 tahun orang perlu 8 jam. Kalau udah umur 40 tahun, udah kebanyakan itu 8 jam. Udah nggak sehat. Ya, nggak disuruh juga. Amat tasawuf, kalau udah tua memang kurang tidur. Cuman kalau udah tua masih banyak tidur baik, berarti ada masalah dalam jiwanya. Bininya ngomel mulu jadi tidur aja suaminya tuh. Daripada pusing gua mending gua tidur dah, katanya kan gitu. Ini saya ngedenger bocoran dari laki-laki, Bu. Daripada gua pusing mendingan gua makan dah. Habis makan tidur, lama-lama diabetes. Itu yang bikin suami lebih cepat mati daripada istri. Buktinya apa, Pak? Janda banyak banget. Ditanya mana lakinya, mati katanya gitu. Kenapa mati? Gua melin mulu. Begitu lakinya udah mati, baru sadar dia, Bu. Pak, gua melin mulu, katanya mati dah. Kalau tahu-tahu mati mah gak gua melin, begitu. Iya sama juga, nih Bu dengerin nih. Sama juga laki pengen kawin, kagak boleh. Nyesek. Lama-lama ditahan baik, sakit jantung. Mati. Baru bininya sadar. Lagi pas lakinya sakit, ya udah sakit-sakit. Itu bininya mikir, ini laki gua katanya kalau gua suruh kawin lagi mah sembuh katanya gitu. Bagian mati ge, pas mati tadi mau gua suruh kawin ge. Ini cerita saya bukan ngarang-ngarang, Pak. Saya udah ngedapetin 3 orang nih ibu-ibu ngomong begitu. Yang satu kiai, lakinya kiai. Yang satu orang kaya, ya kan. Yang romannya bisa kawin lagi itu kan orang kaya ya, kiai tuh. Hati-hati yang lakinya kiai itu mana ya? Saya dengar kalau sudah mati mas saya nyesel, tadi mas suruh kawin lagi ge ya, katanya bapak. Lah, makanya Bu jangan sampai nyesel belakangan. Bini saya mau orangan sayang, takut sayanya mati. Dah Bu, jangan ngobrol. Tawa doang. Tawanya berbunyi, jangan berbunyi kalau ketawa. Wa qallilin nauma ma amkanak, kurangi tidur semampu mungkin. An li annahu laisa fihi faidatun dunyawiyah. Tidur itu enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Baik dunia wala ukhrawiyah, baik akhirat. Fahuwa akhul maut, karena tidur itu saudaranya, temennya mati. Tidur kan mati. Coba, tidur itu pahala enggak ada, dosa enggak ada. Makanya ulama itu berbicara ketika orang ini kalau hidup, maksudnya kalau enggak tidur, melakukan maksiat, tidur lebih dari waktunya juga baik untuk jiwanya. Ya, baik. Tetapi tidak selamanya. Karena tidur tidak memberikan apa-apa. Coba sekarang kita hitung.
Kita hitung dah. Orang paling yang sedang lah. Itu mati umur berapa tahun, Bu? Ya. 63. Katakan 63. Kita jangkepin 70 dah. Lah ini ada yang lebih 63 di sini masih hidup. Ya. Katakan 70. Dengerin, Bu. 70. Kata agama, sebelum balik dia kagak ada tulisan baik buruk. Dan dia belum ada gunanya di dunia dan di akhirat. Dalam agama. Belum dapat pahala, belum dapat dosa, kan itu maksudnya. Itu sebelum balik. Balik umur berapa tahun? Sekarang umur 9 udah balik baik ya. Kita ngitung yang lebih dah 15 tahun katakan. Nah, 70 diambil 15 tinggal berapa? 55. Kita punya umur 15, Pak. Itu blanko, nggak ada gunanya itu. Nah, 15 tahun sekarang kalau kita ambil tidur 8 jam, ya 24 itu kalau kita bagi 8 dapat berapa? 3 kali 8 24. Kalau 55 dibagi 3 berapa? 17 katakan. Nah, 55 dipakai tidur 17 tahun. 55 diambil 17. Lama banget ngitungnya. Berapa? 38. Jadi 55 diambil 17, blanko, kosong, gak ada gunanya dunia dan akhirat. Tinggal 30. Nah, berarti kita punya waktu 8 jam. Untuk apa ini? Hidup ini hanya untuk ibadah dan untuk keperluan hidup adat. Kerja apa? Kalau kerja berapa normalnya orang kerja? Berapa jam? 8 jam. Kalau yang lebih 8 jam itu lembur namanya ya. Kita ambil normalnya 8 jam. Nah, sekarang kita tanya. Itu kerjanya kira-kira halal apa haram? 1. Kedua, halal dah. Dia niat ibadah enggak? Hasil kerjanya nanti dipakai ibadah enggak? Ini yang perlu kita tanya pada diri kita. Melakukan dosa enggak ketika bekerja itu? Nah, katakanlah ya romannya mah kalau kita pikir pakai otak, yang bagusnya 8 jam itu kira-kira berapa jam? Katakan 1 jam, katakan. Nah, 1 jam itu untuk 17 tahun berarti berapa? 7 jam. Masa di pekerjaan kita punya 17 tahun yang ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat 7 jam. Dah punya tuh celengan tuh kebaikan. Sekarang tinggal ibadah nih. Ibadah kita ada 8 jam sehari. Sholat berapa? Tuh kan. Sholat berapa jam? 5 kali. Amar rawatibnya dah sejam doang. Ini kita kalau misalnya bisa dikumpulin sholat itu sama kebaikan 17 tahun. Ya kan kalau dibagi kan nggak dibagi begitu. Jadi ini kita bagi secara kategori pekerjaannya. Kan sebenarnya kita ibadah ini kalau kita 8 jam umur 70 tahun itu cuma punya alokasi 17 tahun. Seharinya 8 jam itu juga kalau 8 jam. Lah kalau nggak 8 jam 8 jam dipakai semua nggak? Buat baca Quran, baca kitab, sholat, zikir, sama semuanya ada tuh. Enggak 8 jam. Paling 4 jam. Udah kurang tuh 17 dibagi 2. Nah, udah kita tanya lagi, itu ibadahnya khusyuk apa enggak?
Ini ngajinya ngobrol mulu apa enggak? Coba kenapa dirusak itu waktu ibadah? Kata sahabat, hayya nu'minu sa'ah. Bukan sahabat itu enggak beriman. Nah, tetapi dia mengatakan, kita tambah lagi waktu untuk ibadah. Bahasanya begini, hayya nu'minu sa'ah. Karena sholat waktu udah memang wajib. Rawatib memang sunnah. Tahajud memang sudah sunnah. Duha sunnah. Itu udah nggak diungkit-ungkit. Dia mau tambahin lagi. Bahasa para sahabat, hayya nu'minu sa'ah. Nyok, kita beriman sesaat yang lain daripada yang sudah diwajibkan dan disunahkan. Itu sahabat. Dia tambah lagi waktu ibadah dan dia beradab kepada Allah di situ di waktu ibadah. Ini kalau kita yang ibadahnya saja kagak full dikerjakan semua, yang dikerjakan juga kagak ada khusyuknya dan kagak ada adabnya, terus apa yang dibanggain? Keturunan nabi dibanggain, keturunan wali. Lah emang pekerjaan wali itu? Ya. Itu metek agama, orang ulama itu, aulia itu bisa ngasih syafaat kalau kita mahabbah. Kalau kagak tidak. Maka ketika anaknya Nabi Nuh menangis, itu anak saya, apa dikatakannya? Innahu amalun ghair saleh. Anak itu amal, kalau tidak soleh nggak ada syafaatnya. Ya. Nabi aja berkata, ana lan ughniya ankum syai'a. Saya nggak berguna apa-apa untuk kamu. Ya, artinya nggak berguna apa-apa tuh. Secara genetik darah nggak berguna apa-apa. Yang berguna adalah ruh Muhammad. Maka ketika kita baca salat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Kata ali ini ada 3 makna. 1, keluarga turunan darah. Itu dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua, saudara dalam pembagian humus. Termasuk keturunan Abdul Muttalib, keturunan Ja'far. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa. Karena Nabi mengatakan, keluargaku adalah semua orang yang bertakwa. Semua orang yang bertakwa adalah keluargaku. Itu masuk ke dalam selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Termasuk 3 kategori keluarga Nabi itu apa namanya? Didoakan. Nah, maka kalau tidak takwa tidak bisa. Taib. Wa qad addu min ittiba'il hawa isaron naumi ala qiyamil lail fi misli layali saif wa dzalika dalilun ala adami mahabbatil haqqi ta'ala. Dan mereka menganggap, ulama ini menganggap orang yang menganggap bahwa termasuk tunduk mengikuti hawa nafsu mana? Orang yang mengutamakan tidur daripada qiyamul lail. Di tengah malam terakhir itu, ya, di tengah malam terakhir itu, orang yang mengutamakan tidur daripada bangun untuk qiyamul lail itu termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Ini mah udah dibangunin sama Allah, pengen kencing tidur lagi. Ya. Nih, ada nafsu tingkat tinggi. Seorang soleh siap malam bangun malam, Bu. Sembahyang 1 hari, siang-siang dia maksiat. Ya. Siang-siang dia melakukan dosa, entah apa dosanya.
Dalam ceritanya tidak disebutkan. Tapi dia orang soleh. Yang biasa tiap malam qiyamul lail. Begitu malam, seperti biasa dia bangun. Mudah, karena udah biasa. Lalu wudhu. Begitu mengerjakan sholat, dia teringat bahwa siangnya itu melakukan maksiat. Nggak jadi. Kemudian duduk dan menangis. Menangis. Nangisnya lama-lama kuat. Kedengaran tetangga. Tetangganya terganggu. Disamperin. Kenapa emang nangis, Pak? Nggak apa-apa. Ya tapi suaranya sampai kuat. Ada apa? Kita kan tetangga. Jangan diem aja, kasih tahu kita tetangga. Itu. Apa dia bilang? Saya mau qiyamul lail. Terus kemudian tidak jadi. Kenapa? Karena siang kemarin saya maksiat. Lah kata tetangganya, karena kelasnya lain. Lah justru ini waktunya kita untuk tobat. Bukan. Makanya kita baca sejarah wali itu, kita pilih ya kalau sejarah wali mah nggak ada pilihan buat kita, itu mah cerita tentang mereka. Salahnya orang baca kayaknya dia pisan ini jadi gila wali nantinya. Itu mah cerita yang ideal wali itu. Coba ini cerita ini saja coba kita pahami. Kenapa dia tidak jadi sholat dan lebih baik menangis? Artinya menyesali dosa yang di siang hari. Kenapa nggak ikut sholat aja? Apa jawabannya ketika ditanya? Waktu ini hanya milik orang-orang yang bersih dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Aku tidak mau mengotori kehadiranku di waktu ini. Ikut seperti mereka. Nggak masuk akal kan? Nafsu itu sampai tingkat tinggi, ya, tetap terdetek. Cuman makin tinggi makin halus. Kalau kita mah nggak ada ini nafsu begini, nggak ada. Emang kudu sholat kita mah. Makin banyak dosa, makin kudu sholat. Karena bukan nafsu itu yang kita perangi. Nafsu malas. Lah iya. Seperti bulan kemarin saya cerita, kenapa para wali kalau di Mekah jauh dari Masjidil Haram. Dan ke masjid jarang. Ini jangan ditiru, ini mah wali. Kita mah kudu tiap jam ke masjid ngumpulin koin pahala, karena pahala inilah yang akan membentuk rohani kita. Nah kalau ini nggak punya, ini nggak ada. Para wali itu punya mesin detektor, namanya zauk. Dari situlah update terus. Rasa jauh atau dekat kepada Allah, detektornya itu yang beritahu. Perasaan itu nanti yang akan terganggu dan sakit kalau ada kata-katanya yang menyakiti orang, kalau ada harta yang masuk haram, kalau ada itu akan hidup. Detektor update terus setiap hari. Dia ngedengerin itu adalah saut Rabbani, suara Tuhan. Itu waliullah. Kita mau detektornya udah pecah, udah. Bukan pecah, nggak punya kali. Rasanya bener aja. Itu nggak punya detektor. Kalau yang nggak punya detektor, apa dah? Tanya ke syariat, udah. Kalau itu kan hakikat. Tanya ke syariat, ilmu agama. Orang yang ulama itu punya detektor apa? Syariat itu. Dia hafal, dia salah, tapi nggak bisa ngebenerin. Karena amal itu dengan rohani. Ya. Nah sekarang ilmu agama nggak punya, syariat, hakikat nggak punya. Nggak ngaji pisan, di mana ada teguran dari Allah kepada kita. Bukan manusia yang negur Allah.
Jangan pandang orang, pandang Allah. Ini hidup atas kehendak Allah, bukan kehendak siapapun. Teguran itu dari mana saja, hakikatnya dari Allah. Jangan ngelihat orang, akan bermusuhan kalau ngelihat orang. Tapi kalau ngelihat Allah, dia akan selamat. Ya. Baik. Jangan tidur, Bu. Ibu diem tidur. Ini adalah dalil. Mana? Ulama menganggap orang yang menganggap mengikuti hawa nafsu mengutamakan tidur daripada qiyamul lail. Seperti malam-malam musim dingin. Di kita nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas. Kalau di Arab ada musim dingin, Pak. Kalau malam dinginnya luar biasa. Ya. Enaknya ngebungkel. Itu. Wazalika dalilun, ini adalah merupakan dalil, indikasi. Ini kalau orang bangun malam nggak kuat, ya, tidurnya tibra nggak melek pisan, ini indikasi bahwa dia tidak mempunyai cinta kepada Allah. Bu, kalau ada cinta sama Allah dikit aja, itu dibangunin sama Allah malam-malam. Dibangunin. Dikit aja cinta sama Allah, dibangunin. Karena Allah sayang. Bangun. Kita makan pikiran, qiyamul lail itu bagus, malam-malam bangun. Ya kan? Kata nafsu, besok malam ge. Karena mapan tadi capek. Ya, tidur. Udah. Ada dibangunin malaikat, ada dibangunin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunin malaikat itu apa? Dibangunin sama ilmu. Dia tahu ilmunya, tiba-tiba dia mikir, wah ini bagus, dia bangun. Itu hakikatnya malaikat. Kalau dibangunin Allah, apabila di dalam hatinya ada akhlak mulia, ada hakikat Muhammadiyah, ada sifat Allah yang terpuji yang telah Allah anugerahkan menjadi sifat kita. Sifatnya yang membangunkan. Hakikatnya Allah. Itu maksudnya. Orang sufi ngomongnya dibangunin Allah. Gitu. Waqala, dan berkata, as-sahrud daim, kalau kita malam-malam bangun senantiasa, yuzibul arkanal arba'ah, akan meleburkan, menghancurkan apa? 3 rukun, 3 pilar dalam unsur tubuh manusia ini. Apa? Al-ma'u wat turab wa yudhibu al-arkan al-arba'ah wa yuhulluha. Sudah dileburkan, dihancurkan, lalu dikuasai, ditempatkan 4 tempat itu. Pertama, al-ma, air. Dalam tubuh kita ada unsur air. Wat turab ada unsur tanah, wal hawa ada unsur udara, wan nar ada unsur api. Fisik kita. Kita ini kan kenapa tubuh ini lemas, malas, kurang bertenaga dalam urusan kebaikan. Ya. Karena secara fisik itu adalah nafsu. Itu karena makan, karena tidur, karena bergaul, karena maka mempengaruhi fisik, belum rohani. Keseimbangan fisik terganggu. Dan qiyamul lail itu sentral untuk menyeimbangkan unsur 4 itu di dalam fisik ini. Artinya orang yang sering qiyamul lail mempunyai kehidupan yang penuh semangat. Mampu mengalahkan 4 unsur yang menimbulkan kelemahan secara fisik. Nah, maka selanjutnya wa hunaka yanzur ila alamil malakut. Pada saat itu hatinya melihat alam malakut. Apa alam malakut? 1.
frekuensi di dalam tubuh ini, ya, satu frekuensi itu satu sifat di dalam tubuh ini yang di dalam batin ini tempat sifat-sifat mulia. Ini perlu dipahami, ya, Bu. Semua orang mempunyai sifat yang mulia yang disebut fitrah. Itu alam malakut. Namun kenapa sifat itu tidak dominan di diri kita? Orang kadang-kadang kan misalnya habis melihat sesuatu yang ada pelajaran bagi dia, mendengar sesuatu yang ada pelajaran, sadar. Habis itu hilang lagi. Kenapa? Karena dia tidak berupaya untuk menghidupkan malakut itu, fitrah itu. Tertutup lagi oleh pikirannya yang salah, oleh dosanya yang banyak, oleh nafsunya, semuanya itu. Ini fitrah tertutup, alam malakut tertutup. Sama, Pak. Semua manusia, wali kayak sama, satu fitrah itu. Saya mengumpamakannya begini. Matahari itu satu. Matahari satu kan? Kita tanya misalnya di Malaysia. Malaysia mataharinya lain nggak sama kita? Sama. Ke Mekah juga matahari satu. Yang menerima sinar matahari banyak rumah. Coba hitung satu negara ini berapa rumah? Katakan ya sejumlah warga Indonesia, katakan 200 juta rumah. Kalau rumahnya tertutup, tidak masuk sinar matahari. Fitrah kita itu satu. Maka jangan tertutup. Buka. Melawan hawa nafsu itu membuka tutup malakut. Hidup dengan fitrah. Makanya kata wali, ini mah dikasih ilmu sama Allah, mestinya alat untuk membuka, malah makin nutup. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan keturunan, sombong dengan apa baik. Nggak ada apa-apa, jadi apa baik udah. Ya coba kalau ilmu nggak punya, harta nggak punya, keturunan nggak punya, masih sombong baik, apa baik? Sombong kepada Allah, kepada ilmu. Ya. Nah itu namanya malakut. Nih, ini tubuh tutupnya, menjaga kesehatan tubuh untuk bisa kita melakukan ibadah. Maka makan sedikit itu pola makan yang sehat. Tidur tidak kebanyakan itu tidur yang sehat. Ngomong kalau kebanyakan otak itu rusak. Minimal di tempat ngaji jangan ngomong. Ini mah di tempat yang salah ngomong. Tahan itu, mau ngomong ntar gak ada waktu. Saya perhatiin nih, orang kalau datang ngaji nggak ada ngomong. Kemudian sampai datang waktu ngaji dia diam. Begitu habis ngaji, sempat dia nyapa orang di sekitarnya, salam, salam, salam. Tapi kalau dari awal ngomong sampai ngaji ngomong, begitu kelar ngaji langsung pada bubar. Udah kenyang ngomongnya. Nggak ada pengen negor sapa di sekitarnya. Ya. Orang datang ibu-ibu bukan mau ngaji, mau ngomong di majelis. Makanya nggak dapat ilmu. Tuh, melawan hawa nafsu, ngomong kurangin. Kan dulu saya bilang kalau mau marah sama orang juga jangan sampai keluar nih. Dosa itu apabila sudah dilakukan oleh fisik ini, dosa. Kalau belum. Ada orang ustadz anaknya demen orang, ngadu ke saya. Anak saya demen orang ustadz, dulu bagaimana caranya? Saya bingung. Lah, terus kalau nggak demen orang nanti demen siapa kata saya? Cinta, apakah boleh katanya? Cinta itu anugerah. Biarin. Yang nggak boleh itu nyentuh orang lain. Kalau belum halal jangan dipegang. Kalau udah halal pegang terus.
Nah ini kan syariat tuh. Ya, kalau cuma ngelihat malah nggak apa-apa. Lah emang dicari mana yang cakep, mana yang gitu. Nah, megang baru nggak boleh. Ini kita nih, Bu, kesel nih. Nggak apa-apa, tapi jangan kalau ngomong nanti nggak kontrol. Ya, keluar kata-kata yang menyalahi syariah, menyakiti orang. Makanya kan dulu awal-awal ngaji saya bilang kalau lagi kesel, Bu, lakban ngomel dalam hati udah. Nggak kesel sama laki, ngomel aja dalam hati udah. Udah bilang di sini sampai gledek, tabrak kereta, bilang di hati. Karena nggak dosa tuh, nggak keluar secara fisik, secara zahir. Begitu udah puas, baru ngomongnya, abang, kan enak tuh. Situ lagi ya. Lah ini mah kena apa-apa jadi omong, akhirnya kasihannya dalam hati, makanya kasihan laki gak diomelin mulu. Lah nggak sampai komunikasinya. Ya. Saya diomelin bini mula-mulanya dulu karena ngajinya bareng sama saya. Ada kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Futuhul Ghaib. Itu Syekh Abdul Qadir menulis kitab namanya Futuh. Futuh itu adalah paham, memahami yang gaib, kasyaf. Diajar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bagaimana caranya. Intinya tetap ngelawan nafsu. Salah satu kata-kata yang sering saya ulang-ulang kalau saya lagi sama bini, kata saya, jika mulut artinya mengatakan sesuatu tidak menerima takdir, terucap, itu rendah di mata Tuhan dia. Ya, udah saqata fi aini rabbi. Sudah jatuh nama baiknya di mata Tuhan. Saya baca nangis berdua-dua. Nah, suatu waktu bini saya udah berapa tahun ya, marah sama saya, enggak ridho. Saya ambil kitab saya. Udah kayak FBI mau nangkep gitu. Gitu dibaca nangis. Ya. Ya boleh. Artinya mendengar alam malakut itu penting. Disitulah maudhi nazar Rabb, tempat Allah memandang sesuatu. Rasanya kita yang memandang, padahal Allah. Maka mandang orang baik aja, nggak ada salahnya. Makanya kita ini mesti punya ilmu, Bu. Orang kalau punya ilmu, dia akan mengetahui kebenaran dari kesalahan orang. Nih, ilmu tuh yang tahu. Orang melakukan kesalahan. Karena kita punya ilmunya, kita tahu kenapa dia jadi begitu. Oh, ini. Maka ininya yang dipermasalahkan. Jangan perbuatan salahnya. Ini ilmu nih. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Perang akhirnya sama orang. Maka orang punya ilmu mengetahui kebenaran dari kesalahan dia, ucapannya kayak perbuatannya kayak. Ya. Kalau imamnya ilmu, kita selalu berdoa agar pimpinan itu ilmu. Yang kedua makrifat. Kalau makrifat punya, malah dia nggak ada yang nggak ngelihat orang salah, itu nggak ada, semuanya benar. Iblis gak bener kalau kata wali mah. Semuanya adalah nafsu. Ya. Wa hunaka yanzur ila alamil malakut. Di sanalah dia melihat alam malakut, fitrah. Cahaya kita itu. Kita hidup disuruh oleh Allah untuk mendapatkan itu. Sebetulnya hidup ini tujuannya untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ditafsirkannya ailiyaripun, untuk mengenalku. Mengenal itu dengan jiwa alam malakut.
Wa yustaqu ila mardatillah, maka dia rindu kepada yang diridhoi Allah. Apa saja yang dilakukan adalah Allah ridho. Itu yang dicari. Ya, sedikit lagi. Wa kana Syaikhu Abul Hasanil Azzaz rahmatullahi alaihi yaqulu bunya hadzal amru ala salasati asya. Masalah ini berdiri di atas 3 asas. Masalah apa? Masalah tidur. Masalah melawan hawa nafsu maksudnya. Apa? Masalah melawan hawa nafsu itu di atas 3 asas. Yang pertama, alla ya'kula illa indal faqah. Jangan makan kecuali lagi lapar. Kalau udah nggak lapar jangan Bu. Ya. Ya terutama bapak-bapak juga. Jangan lapar. Jangan makan kecuali Ini pakoh ini lapar banget baru makan. Kalau lapar aja jangan. Ya. Maksud di situ dia melawan keinginan untuk makan. Ini kalau nggak di stop, tanya dokter dah bagaimana cara makan yang baik. Ini kenapa pengaruhnya? Karena nafsu itu timbul dari fisik ini. Ya. Maka ada istilahnya orang sufi itu, Syekh Abdul Qadir yang memberikan istilah. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Mati itu ada 4. Ini mati dalam terminologi mati nafsu. Disebut mati putih, mati hitam, mati merah, mati hijau. Mati putih ini yang dibahas ini seperti mati putih apa? Mati putih itu mematikan hawa nafsu dengan mengurangi makan, termasuk makan yang bernyawa. Maka dulu kita yang bilang ngapain? Puasa putih katanya. Apa? Puasa mutih, enggak makan daging. Bukan mau jadi kejagoan, itu ngelawan hawa nafsu. Itu namanya mati putih, al-mautul abyad. Itu kurangi makan. Karena makan ini mempengaruhi nafsu. Nafsu itu adalah keinginan fisik. Ya, dikurangi makan. Ini mah pengen makan, apa boleh dimakan. Baik. Wala yanamu illa indal ghalabah. Jangan tidur kalau belum ngantuk banget. Ini mah tidurnya jam 10, jam 8 udah ngeberesin tempat tidur, udah melek aja. Kalau di dalam tasawuf para wali itu haram meletakkan tubuh itu di tanah sebelum tidur. Maka dia berdiri, kalau udah ngantuk baru jatuh. Ini mah nggak ada apa aja nggak tidur dia. Apa artinya? Orang lemah, orang nggak ada jiwanya, nggak ada semangatnya. Ya. Tambah diomelin mula sama bini, tambah joprak, dia udah bapak. Jangan narok, makanya kenapa mereka istilahnya jambun katanya. Ya. Wa ala junubihim, kan ini. Orang tidur kan meletakkan samping ini kan. Ya bukan pinggang, iya pinggang artinya samping gitu kan. Kalau orang lemes kan udah nyender aja. Gitu. Itu mereka jauh dari menjauhkan sampingnya ini dari tanah. Ya. Ini mah tidurnya jam berapa? Ngegeletaknya jam berapa? Sambil buka TV dah. Wah, sudah. Baca Quran kagak, zikir kagak. Ya, tidurnya juga. Ini bukan tidur para wali, tidur nabi yang ngamalin para wali. Nah, Ihya Ulail itu kalau sembahyang udah ya, ambil Quran. Biasanya mah itu malam-malam mah kalau dikasih Quran mata terus sepet. Ya. Tapi jangan dijauhin, itu nafsu. Ambil 2-3 ayat, kalau ngantuk
tutup. Nah kalau nggak ditutup, joprak. Ambil kitab nih, ngaji Senin kemarin, Senin duluan apa ya? Lalu ngajinya nggak bawa kitab? Kalau ada kitab ini udah. Lah kan banyak saya ngedengar ibu-ibu majelis taklim, kitab ini, kitab itu, kitab ini. Lah kapan itu? Ngajinya nguping mulu, mending kupingnya ngedenger. Ngaji apa? Ngaji nguping. Iya, jiping. Kupingnya nggak ngedenger lah. Nggak apa yang dapat. Buang-buang waktu bertahun-tahun begitu. Kayaknya mah iya orang ceger ngaji mulu. Nah ini tidur itu kalau ngantuk baru tidur. Kalau nggak ngantuk jangan. Ya. Kami di tasawuf itu diharamkan tidur, bukan tidur, menaruh badan belum ngantuk. Ya, akhirnya udah ngapain aja. Bini nganggur ya akhirnya ke bini lagi. Lah iya dari habis itu baru udah ngantuk. Lah udah yang penting kan dapat ngantuk. Itu Imam Al-Ghazali bukan saya. Saya cuma ngikut Imam Al-Ghazali. Di Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Nggak boleh tidur kalau belum ghalabah. Ngantuk berat. Dapat ngantuk kalau habis sama bini doang. Udah tidur. Itu ibadahnya ya Allah luar biasa. Orang ini bininya kagak mau, udah kata bapak-bapak. Bini saya udah kagak mau. Itulah salahnya. Lu udah nggak mau bagaimana itu? Wala yatakallam illa inda darurah, dan tidak bicara kecuali hanya perlu. Jangan ngomong kalau nggak perlu. Ini mah lah urusan buat minggu depan diomong di sini. Romanya kalau nggak ngomong mati. Ya, itu tuh ngelawan omongan itu, ngelawan hawa nafsu. Kalau nggak bisa, ada umpama begini, banyak ulama yang mengatakan orang pengen ngomong itu memang berat menanggungnya. Sebenarnya yang lebih berat adalah menanggung akibat omongan. Itu lebih berat. Nahan ngomong berat, yang lebih berat adalah menahan dari akibat omongan kita. Maka latihlah untuk ngomong, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang punya iman kepada Allah dan percaya bahwa di akhirat ada balasan, falyakul khairan. Dia berkata baik. Falyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Dia bicara baik. Kalau tidak ada yang baik, auliyasmut. Diam. Maka kata Nabi juga, man somata naja. Orang yang mampu menutup mulutnya apa yang mau dia omong, selamat. Coba kan orang ngomong itu merasa nggak dosa kan? Bla 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 ngomong. Ada orang sakit, orang itu marah, dia ngomong, dosa gua apa? Gua nggak ngapa-ngapa. Ngomong, Bu. Paham nggak, Bu? Ngomong itu. Al-lisanu kasaib. Lidah itu seperti pedang. Orang mendingan dipukul daripada kena pedang lidah. Ngebekas di sini. Itu kalau kotor, kalau bersih mah nggak kena, nggak ketebas sama pedang-pedang setan itu. Ya kan, itu kan pedang setan namanya. Kalau pedang yang baik baru pedang malaikat, omongan yang baik masuk ke hati. Itu pun kalau bersih juga hatinya. Kalau nggak masuk. Kenapa melawan hawa nafsu yang dasar ini lidah? Ngomong tuh yang enak, yang baik. Falyakul khaira. Itu latihan itu. Jangan ngomong, saya punya teman alim. Rasanya guru saya itu lebih alim dia. Tapi karena dia muridnya, ya, gurunya salah, guru kami mengatakan hadis, mengutip nama kitab itu, teman saya itu diem aja, ya. Sampai nggak ngomong.
melihat gurunya salah. Begitu habis ngaji kelar, guru saya ngebuka kitab, oh saya salah ngomong. Nah dia tahu bahwa muridnya itu hafal kitab ini. Kenapa kamu enggak menegur saya ketika salah? Diam misalnya. Ya. Padahal tadinya dia sering debat, sering menghina, mengatakan. Ketika dia mau tarbiyah sampai ngomong yang benar juga enggak. Rupanya guru saya sedang mendidik dia. Ngomong bener ada waktunya dan ada orangnya. Diem itu selamat, kata Nabi. Gue cuma ngebilangin emang apa sih? Nah coba, kan orang gak ngedenger karena ngomongnya salah. Bukan tempatnya, bukan orangnya. Dia mah, lapor gue mau ngomongnya bener. Emang gue ngomong salah apa? Coba ngomongnya aja udah. Ada caranya, adab. Kalau kita emang pengen sampai omongan itu ke hati orang. Kalau enggak, mansamatan aja, selamat. Ya. Bukan urusan gua, bukan, paling enggak begitu. Bukan masalah urusan atau tidak. Kalau kita ingin perbaiki, lakukan agar baik, bukan jadi buruk. Kan enggak perbaiki namanya. Nah ini, untuk amal itulah latihan-latihan nafsu ini. Ya. Wa kana Ibnul Hawari rahimahullah ta'ala yaqulu kullu muridin la yakunu fihi salasu khisalin wa huwa kadzabun. Setiap murid yang tidak mempunyai 3 sifat ini dusta. Setiap orang yang ingin Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin hatinya bersih, tapi tidak punya adab ini, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong, itu bohong. Ya, dia ingin Allah, ingin dekat kepada Allah, nggak bisa memelihara 3 ini. Makan apa bae yang dimakan, harta punya siapa bae dimakan. Ya, tidur sewayo-wayo tidur, ngomong apa bae ngomong. Tarkul mal wa ta'am wal manam, tinggalkan harta, makanan dan tidur. Fala ya'khudhu min kulli wahid illa biqadri darurah. Jangan mengambil ya harta atau makanan atau melakukan tidur kecuali berdasarkan kadar keperluan. Wa hunaka yasluh li mujalasatil haqq ta'ala, baru dia patut untuk dekat dengan Allah. Fama kullu dzakir majalis, maka setiap orang yang ingat ada tempatnya. Orang yang ingat Allah itu ada tempatnya. Ya, fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah demikian itu hai saudaraku. Udah selesai. 2 bulan dulu adalah makan, kurangi makan, lapar. Bulan ini yaitu tidur. Ya. Dan ngomong. Nanti bulan depan uzlah. Kurangi bergaul dengan orang yang tidak membawa kebaikan. Ya. Insyaallah nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.